Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita, PP 1710511025. Saya jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang apa makna Pancasila bagi saya sendiri. Pancasila merupakan sebuah pedoman dan ideologi dasar dalam bernegara yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, seberapa penting mempelajari Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan karena mengingat perannya sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki jiwa nasionalis serta bermoral, tentunya sesuai dengan penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila yang ada dalam Pancasila memiliki makna dan lambang yang berbeda-beda. Kelima lambang tersebut ada pada bagian dada burung Garuda, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Pancasila memiliki sifat dasar yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar Republik Indonesia. Ideologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Artinya bahwa sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup bersifat otoriter atau negara berlaku sebagai penguasa, dan totaliter. Arti dari totaliter itu sendiri adalah bahwa pemerintahan dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju ke tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan untuk mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, kenyataan, estetis maupun religius. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik nilai-nilai kultural. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatu berbagai golongan masyarakat di Indonesia.